Oke, balik lagi di Istirahat Ngampus, tempat nongkrong virtual yang isinya bukan cuma santai-santai doang ya, tapi juga penuh pengetahuan, sejarah, fakta aneh, dan hal-hal misterius yang bikin lo mikir dua kali atau ribuan kali. Nah nggak sih lo? Membayangin tempat yang saking horornya bikin badan lo dan bulu kuduk lo berdiri. Bahkan sebelum masuk ke dasana, bukan cuma karena tempatnya tua atau gelap, tapi karena kisah kelam yang nempel di dalamnya. Oke, kali ini gue bakal bahas 5 tempat paling horor di dunia. Bukan yang asal seram, tapi yang beneran punya sejarah dan kisah nyata yang mengerikan. Oke, sebelum nonton ya siapin cemilan lo semua. Jangan lupa nyalain lampu terang-terang ya, biar nggak sendirian di rumah. Oke, yang pertama, Pulau Povregia, neraka di tengah keindahan Venesia. Di balik keindahan Venesia yang romantis dan penuh sejarah tersembunyi sebuah pulau kecil yang tidak disarankan buat dikunjungi, bahkan oleh warga lokal sekalipun, yaitu namanya Pulau Poveglia. Dari kejauhan kelihatannya sangat indah ya, tapi begitu lo tahu sejarahnya, mengerikan. Pulau ini dulunya digunakan sebagai tempat karantina selama wabah pes hitam di abad ke-18. Warga yang terinfeksi dipaksa dibawa ke pulau ini dan ditinggalkan sampai meninggal. Jumlah korban diperkirakan mencapai lebih dari 160.000 korban dan sebagian besar dikuburkan di kuburan massal. Bahkan mereka dibakar hidup-hidup saat wabah lagi parah-parahnya. Cukup sampai situ. Pada awal 1900-an, pulau ini dijadikan rumah sakit ya. Tapi bukan rumah sakit biasa, ini rumah sakit jiwa loh. Tempat ini dikenal sangat kejam. Konon ada dokter yang melakukan eksperimen kejam pada pasiennya, termasuk lobotomi tanpa alat steril. Akhirnya si dokter tersebut bunuh diri dengan terjun dari menara. Katanya karena dihantui oleh roh para pasien ya. Sampai saat ini Pulau Poveglia dianggap terlalu berbahaya untuk dibuka ke publik. Banyak laporan tentang suara jeritan misterius, penampakan sosok gelap, dan energi negatif yang langsung terasa. Bahkan ketika mendekati pulau itu sangat terasa aura-aura mistisnya ya guys ya. Warga lokal pun menyebutnya sebagai pulau terkutuk ya. Turis dilarang masuk dan buat banyak orang itu bukan sekedar mitos, tapi peringatan. Ya jangan remehkan peringatannya. Nomor 2, hutan Agoria, lautan pohon dan kesunyian abadi di Jepang. Di kaki megahnya Gunung Fuji, Jepang terbentang sebuah hutan yang begitu luas dan cantik, tapi sekaligus menyimpan reputasi yang mengerikan. Namanya Aokigahara atau sering disebut sebagai hutan bunuh. Sekilas hutan ini tampak seperti tempat wisata alam biasa, pepohonan rapat, tanah lava beku, dan sunyi bak. Tapi justru kesunyian inilah yang bikin tempat ini dikenal angker sejak 1950-an. Ratusan orang datang sini untuk mengakhiri hidup mereka, dan sedihnya angka itu terus menerus ya, setiap tahun meningkat. Pemerintah Jepang pun sampai harus pasang papan peringatan besar ya di sepanjang jalur masuk hutan tersebut. Isinya mengajak orang untuk berpikir 2 kali dan mencantumkan nomor bantuan psikolog. Bahkan petugas patroli sering melakukan pencarian berkala untuk menemukan mayat baru atau orang yang hilang. Sungguh menyedihkan ya, di balik hutan yang begitu megah dan bagus terdapat kisah kelam di baliknya. Gue sih takut ya begitu. Tapi kenapa ya bisa seseram itu? Hutan ini punya sosok yang aneh karena tanahnya terbentuk dari tanah lava. Gunung Fuji, medan magnet di sini bukan kompas dan GPS nggak berfungsi. Orang gampang banget tersesat dan suara di dalam hutan benar-benar teredam, nggak ada gema. Lo bisa berdiri 5 meter dari orang, tapi suaranya mereka nyaris nggak kedengeran. Dan bukan cuma aura yang depresif, banyak pengunjung mengaku melihat sosok hitam. Sosok bayangan mendengar bisikan, bahkan merasa diikuti, padahal mereka sendirian. Beberapa bahkan merasa dituntun ya untuk masuk ke dalam hutan lebih dalam. Sadar. Cerita tentang Aokigahara sudah jadi inspirasi banyak film horor, bahkan cerita urban legend Jepang. Tapi paling menakutkan adalah kenyataan bahwa bukan sekedar cerita, tapi tempat nyata dan magis. Yang ketiga, katakombe Paris, di bawah kota mati, di bawah kota cahaya. Paris, kota cinta, kota cahaya, dan pusat model dunia. Di jauh di bawah keramaian, Champs Elysees dan Menara Eiffel tersembunyi sebuah dunia gelap yang isinya tulang belulang jutaan manusia. Tempat itu dikenal sebagai katakombe Paris. Awalnya ini cuma tambang batu kapur dari zaman Romawi kuno, tapi di abad 1800 Paris mengalami masalah serius. Kuburan kota penuh mayat-mayat mulai membusuk di permukaan, mencemari air dan menyebabkan penyakit. Akhirnya pemerintah memutuskan buat memindahkan tulang-tulang itu ke jaringan terowongan bawah tanah. Proses itu berlangsung selama kurang lebih ya 12 tahun dan diperkirakan
bahkan sekitar 6 juta jasad dipindahkan ke katakombe. Yang bikin tempat ini horor bukan cuma jumlah tulangnya, tapi cara mereka menyusun tengkorak dan tulang itu disusun rapi membentuk dinding, menara, bahkan dekorasi berbentuk hati. Suasana di dalamnya gelap, sempit, dan lembab. Suhu stabil di 14 derajat Celcius dan udara minim sirkulasi. Katakombe ini tempat ditutup untuk umum karena banyak kasus orang tersesat dan tidak ditemukan. Beberapa orang nekat masuk ya lewat pintu rahasia dan nggak pernah keluar. Ada juga rekaman yang ditemukan tergeletak, isinya cuma video seseorang yang lari dari ketakutan tanpa arti. Identitasnya pun nggak pernah diketahui. Dan itu bikin mitos makin liar. Yang bikin merinding selanjutnya adalah di beberapa titik lu bisa nemuin tulisan Latin di dinding kayak hentikan langkahmu, ini rumah kematian. Dan juga yang bilang mereka melihat bayangan sosok berjalan di jauhan atau suara kaki padahal sendirian ya. Mau lu percaya atau enggak, katakombe ini di Paris bukan cuma atraksi turis, adalah kuburan massal terbesar di dunia. Dan energi yang ada di sana katanya berat banget ya. Kalau gue sih nggak mau. Oke, selanjutnya nomor 4 ada Benteng Barhak, kota yang dilarang masuk setelah maghrib. Kalau lo cari tempat paling angker di India, nama yang pasti muncul di urutan teratas adalah Benteng Barhak di Rajasthan. Bahkan pemerintah India sendiri lewat Archaeological Survey of India atau disingkat ASDI secara resmi melarang siapapun masuk ke lokasi ini setelah matahari terbenam. Serius, ada papan peringatan resmi yang bilang begitu. Tapi kenapa sampai begitu ya? Benteng Barhak dibangun pada abad ke-17 dan dulunya adalah kota yang megah. Tapi sekarang yang tersisa cuma reruntuhan tembok besar, kuil, dan gerbang yang sudah lama ditinggalkan. Konon, kota ini dihuni oleh ribuan orang sebelum akhirnya lenyap dalam semalam dan sangat mistis. Salah satu versi paling terkenal adalah legenda kutukan penyihir. Dikisahkan ada seseorang ahli sihir jatuh cinta pada putri kota Barhak. Nah, ditolak si penyihir mengutuk seluruh kota agar tidak pernah dihuni kembali, dan lama kemudian terjadi perang besar dan seluruh penduduk kota tewas. Sejak saat itu Barhak pun dijuluki kota mati. Yang bikin merinding, banyak pengunjung melaporkan mendengar suara tangisan atau jeritan dari reruntuhan bangunan di sana, melihat bayangan misterius bergerak cepat di malam hari, merasakan seperti diawasi dari balik reruntuhan, dan juga yang bilang cerita tentang beberapa orang yang nekat malam di benteng dan tidak pernah kembali. Bahkan pemandu lokal pun menolak masuk setelah jam 5 sore dan karena pemerintah India sendiri udah kasih larangan resmi, itu bikin tempat ini punya aura yang bukan main-main. Bukan segera cerita rakyat, tapi udah masuk dokumen hukum. Barhak adalah tempat di mana sejarah, mistos, dan teror campur aduk di lokasi. Lo mungkin bisa berani masuk siang hari, tapi malam hari hanya buat orang yang naik. Oke, nomor 5, Amityville House, rumah yang menjadi legenda. Kalau lo penggemar horor sejati, pastinya familiar sama nama ini, Amityville. Tepatnya di 112 Ocean Avenue, sebuah rumah bergaya kolonial Belanda yang tampak biasa dari luar, tapi menyimpan kisah kelam yang bekas puluhan tahun. Kisah horor Amityville dimulai tahun 1974, ternama pada tahun 1974 saat seorang pemuda bernama Ronald Evenger membantai 6 anggota keluarganya sendiri saat mereka tidur. Bisa banget, ayah, ibu, 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dia mendengar suara yang menyuruhnya membunuh. Tahun kemudian rumah itu dibeli oleh keluarga Lut dengan harga miring, tapi hanya bertahan sampai 28 hari saja sebelum mereka kabur dan meninggalkan seluruh barang di dalam rumah tersebut. Menurut kesaksian keluarga Lut, seperti ini, ada bau busuk yang muncul dari tempat-tempat tertentu tanpa alasan, seperti dinding mengeluarkan air dan berlendir. Mereka juga mendengar suara keras, benda-benda berpindah sendiri. Anak mereka melihat babi raksasa bermata merah di jendela kamarnya. George Lutz bahkan mengaku sering terbangun pada pukul 03.15 pagi setiap hari, waktu yang dinakini sebagai saat pembantaian di Ohio terjadi. Kisah ini kemudian diangkat ke buku dan film The Amityville Horror yang makin memperkuat asli rumah ini sebagai tempat terkutuk. Banyak orang skeptis, tapi penyelidikan paranormal termasuk oleh pasangan terkenal Ed dan Lorraine Warren menyatakan adanya energi jahat yang kuat di dalam sana. Walaupun pemilik berikutnya membantah kejadian supranatural, rumah ini tetap jadi ikon horor paling terkenal di Amerika dan setiap kali dijual pasti jadi headline berita. Fakta menarik, rumah ini sempat diganti nomor alamatnya oleh pemerintah kota agar menghindari wisata horor dan gangguan dari pengunjung. Wah, sungguh ngeri ya dari kisah-kisah tadi ya. Jadi
Oh, gimana nih, Booster? Itu tadi 5 tempat yang paling horor di dunia. Tapi mereka bukan cuma cerita fiksi loh. Ini semua tempat nyata dengan sejarah, aksi, dan kisah nyata yang menyeramkan. Bikin merinding, bahkan dari pulau terkutuk di Venesia, hutan sunyi di Jepang, kuburan massal di bawah Paris yang begitu megah, benteng berhantu di India, sampai rumah yang di Afrika. Semuanya punya kesamaan, masa lalu kelam yang masih terasa sampai sekarang. Jadi gimana menurut lo dari kelima tempat yang tadi yang gua bahas bikin lo nggak datang bahkan yang sekalipun? Tuliskan pendapat lo di kolom komentar ya, atau kalau lo punya rekomendasi tempat horor lain yang layak dibahas, langsung aja komen di bawah biar kita angkat jadi pembahasan di video berikutnya. Dan seperti biasa, like kalau lo suka kontennya, subscribe channel ini biar ketinggalan misteri lainnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman lo yang suka hal-hal mistis, sejarah gelap dunia. Oke, gue pamit dulu guys, karena ada kelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, Ngambooster, see you semuanya.